Nah, Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai materi asas-asas bimbingan dan konseling. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Masya Rizky Putri selaku moderator, dan anggota saya yaitu Lala Permatasari, Muhammad Ihsan, dan juga Salma Safira. Baiklah, tanpa berlama-lama, kepada pemateri pertama dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian asas bimbingan dan konseling. Pengertiannya adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat dalam cita-cita dan hukum dasar. Asas-asas bimbingan dan konseling merupakan ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pelaksanaan bimbingan dan konseling. Asas adalah segala sesuatu yang dipenuhi dalam melaksanakan suatu kegiatan, agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik serta mendapatkan hasil yang memuaskan. Asas-asas bimbingan dan konseling yaitu ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dalam menyelenggarakan layanan BK itu sendiri. Apabila asas-asas itu diikuti terselenggara dengan baik, dapat diharapkan proses pelayanan mengarah pada pencapaian tujuan yang diharapkan. Sebaliknya, jika asas-asas itu diabaikan, sangat dikhawatirkan kegiatan yang terlaksana itu akan berlawanan dengan tujuan dari bimbingan dan konseling. Bahkan akan dapat merugikan orang-orang yang terlibat dalam pelayanan, serta proses demi profesi dan bimbingan konseling itu sendiri. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri pertama yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kepada pemateri kedua, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang asas-asas bimbingan konseling. Asas-asas bimbingan konseling adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam melakukan proses bimbingan konseling. Asas-asas ini bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman bagi konselor dalam membantu individu atau kelompok dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Dalam bimbingan dan konseling, ada beberapa jenis asas. Asas-asas tersebut menurut Prayitno 1987 adalah sebagai berikut. Yang pertama, asas kedinamisan. Bimbingan dan konseling merupakan proses yang dinamis, upaya layanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan dalam individu yang dibimbing, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang baik. Perubahan tidaklah sekedar mengulang-ulang hal-hal lama yang bersifat monoton, melainkan perubahan yang selalu menuju ke suatu pembaruan, sesuatu yang lebih maju. Contoh asas kedinamisan yaitu seorang konselor harus mampu mengikuti pergerakan zaman agar konselor dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang ada pada seseorang konseli yang semakin kompleks, misalnya keluarga broken serta pergaulan bebas di kalangan pemuda. Yang kedua, asas keterpaduan. Bimbingan dan konseling harus dilakukan secara terpadu dengan pendekatan yang holistik. Artinya, konselor harus memperhatikan aspek fisik, emosional, sosial, dan spiritual individu yang dibimbing. Layanan bimbingan dan konseling memadukan berbagai aspek individu yang dibimbing. Sebagaimana diketahui individu yang dibimbing itu memiliki berbagai segi, kalau keadaannya tidak saling serasi dan terpadu, justru akan menimbulkan masalah. Asas ini menekankan pentingnya memahami individu secara menyeluruh dan tidak hanya fokus pada satu aspek saja. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri kedua yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, kepada pemateri ketiga,
Dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu asas kenormatifan. Bimbingan dan konseling harus mengacu pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, norma adat, norma hukum atau negara, norma ilmu ataupun kebiasaan sehari-hari. Asas kenormatifan ini diterapkan terhadap isi maupun proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Contoh asas kenormatifan, seorang konselor dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan norma hukum, adat istiadat, sehingga terciptanya suasana yang harmonis di antara konseli dan konselor, karena seorang konselor yang profesional harus bisa menciptakan suasana yang nyaman bagi seorang konseli. Lanjut slide-nya. Yang keempat, asas keahlian. Usaha dan layanan bimbingan konseling secara teratur, sistematik, dan dengan mempergunakan teknik serta alat yang memadai. Untuk itu, para konselor perlu mendapatkan latihan secukupnya, sehingga dengan itu akan dapat dicapai keberhasilan usaha pemberian layanan. Contoh asas keahlian yaitu, apabila ada seorang peserta didik atau konselor yang datang pada seorang konselor, seorang harus bersikap seperti konselor, bukan bersikap seperti dokter, maupun yang lainnya, yaitu memberikan sepenuhnya semua keputusan pada konseli. Yang kelima, asas alih tangan. Asas ini mengisyaratkan bahwa bila seorang petugas bimbingan dan konseling sudah mengarahkan segenap kemampuannya untuk membantu klien, belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan, maka petugas ini mengalih tangankan klien tersebut kepada petugas atau badan lain yang lebih ahli. Contoh asas alih tangan yaitu jika seorang siswa mengalami masalah kesehatan mental yang membutuhkan intervensi psikiatri, konselor akan mengarahkan siswa tersebut kepada seorang psikiater yang dapat memberikan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Lanjut. Yang keenam, asas Tutwuri Handayani. Asas ini menunjukkan pada suasana umum yang hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara pembimbing dan yang dibimbing. Konselor harus menjadi panutan dan teladan bagi individu yang dibimbing. Mereka harus memberikan bimbingan dan konseling dengan penuh kasih sayang, penghargaan, dan perhatian kepada individu tersebut. Asas ini menekankan pentingnya membantu individu untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan pribadi yang lebih baik. Contoh asas Tutwuri Handayani, seorang konselor harus menjadi guru teladan dan menyenangkan agar peserta didik atau konseli tidak takut menceritakan masalahnya kepada kita dan mampu mengayomi peserta didik. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri ketiga yang telah menyampaikan materinya. Telah disampaikannya materi terakhir oleh pemateri ketiga, maka berakhirlah presentasi oleh kelompok kami. Jika ada salah kata dan kalimat, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.